Rasa cinta di hati mulai memudar kepada pasangan, atau setelah beberapa tahun pernikahan, rasanya sudah seperti hampa. Hubungan pun sudah tidak lagi semanis di awal-awal pernikahan. Lantas, bagaimana menyikapi kondisi seperti itu? Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, seorang psikolog dan juga konsultan keluarga akan membantu teman-teman untuk menjadi pribadi yang bahagia, harmonis, dan bermanfaat bagi banyak orang. Teman-teman sekalian, rasa cinta tentu dibutuhkan dalam menjalani suatu relasi. Khususnya ketika kita menjalin relasi pernikahan, tentu saja rasa cinta dan kasih sayang ini menjadi penting untuk kita jaga, kita hadirkan, dan kita tumbuh kembangkan di sepanjang pernikahan kita. Namun tidak dipungkiri bahwa setiap hari bertemu adanya gesekan demi gesekan membuat rasa cinta itu bisa memudar. Perlu kita pahami bahwa salah satu faktor yang menyebabkan memudarnya rasa cinta kita kepada pasangan adalah adanya gesekan-gesekan atau permasalahan-permasalahan yang menyebabkan munculnya emosi-emosi negatif yang terpendam di hati kita. Maksudnya, kekecewaan demi kekecewaan yang kita pendam akibat pengharapan kita yang tidak kunjung terpenuhi kepada pasangan akan menumpuk-numpuk sehingga memadamkan rasa cinta di hati. Itu sebabnya kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa faktor yang menyebabkan hilangnya atau memudarnya rasa cinta itu adalah karena rasa cinta kita telah berganti dengan rasa marah, kecewa, ataupun sakit hati. Itu penting untuk kita sadari sehingga kita terdorong untuk melepaskan ya segala ganjalan di hati kita akibat peristiwa-peristiwa di masa lalu, kesalahan-kesalahan pasangan ataupun harapan-harapan kita yang tidak kunjung kesampaian perlu untuk kita sesuaikan agar kita bisa menerima pasangan kita seutuhnya. Teman-teman sekalian, ya, ada beberapa tips yang akan saya bagikan untuk menjaga keharmonisan hubungan kita dengan pasangan dan membangkitnya kembali rasa cinta di hati. Yang pertama, lepaskan dulu emosi-emosi negatif yang masih terpendam di hati. Bila di masa lalu pasangan kita pernah melakukan kesalahan, mengkhianati kita, ataupun harapan kita yang tak kunjung terpenuhi oleh pasangan kita, atau ada janji-janji oleh pasangan yang belum juga ia bisa penuhi, dan kesalahan-kesalahan lainnya sehari-hari ya yang pernah diperbuat oleh pasangan kita dan membuat kita merasa sakit hati, kecewa, marah, ataupun terluka, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh keluarga besarnya, itu perlu kita lepaskan. Emosi yang masih melekat pada suatu peristiwa akan membuat kita menemui masalah yang kurang lebih sama lagi. Jadi kalau rasa kecewa kita belum dilepas, maka kita akan melihat suatu peristiwa dengan rasa kecewa lagi, rasa kecewa lagi, rasa kecewa lagi. Ya, jadi emosi itu juga merupakan doa yang ketika belum kita lepaskan, maka doa itu akan mengulang lagi pola yang sama. Kita akan menjumpai lagi peristiwa yang membuat kita kecewa lagi, kecewa lagi, kecewa lagi. Jadi tanpa sadar kita sendiri yang mengundang permasalahan-permasalahan itu datang dari emosi yang masih kita pendam. Itu sebabnya emosi negatif itu perlu kita lepaskan untuk memiliki kualitas hidup dan kesehatan jiwa yang lebih sehat dan hubungan yang lebih harmonis. Cara untuk melepaskan emosi negatif tersebut adalah dengan melakukan pemaafan. Teman-teman perlu memaafkan pasangannya atas semua kejadian, kesalahan, kehilafan, keterbatasan pasangan selama ini. Memaafkan akan membuat hati kita damai dan segala luka batin kekecewaan kita akan pulih. Jadi kalau teman-teman punya niat untuk memperbaiki rumah tangganya, memperbaiki relasinya dengan pasangan, menghadirkan kembali rasa cintanya kepada pasangan, maka lepaskan segala kekecewaannya selama ini dan maafkan pasangan. Karena cara inilah yang akan menghadirkan kembali rasa cinta di hati teman-teman. Bayangkan kita tidak akan bisa dan bahkan kesulitan untuk melihat sisi baik
pasangan kita ketika di hati kita masih dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Padahal sudah begitu banyak perubahan baik yang dilakukan pasangan kita pasca dia melakukan kesalahan, tetapi karena di hati kita masih memendam luka, kemarahan, kekecewaan, sehingga apapun kebaikan yang dilakukan pasangan pasca ia melakukan kesalahan tidak akan berharga buat kita. Sehingga menjadi sulit untuk menumbuhkan rasa cinta itu kembali. Tapi ketika teman-teman sudah menyadari dan memutuskan untuk memperbaiki hubungannya dan menghadirkan lagi cintanya untuk relasi lebih positif ke depan, maka memaafkan bisa menjadi pilihan untuk teman-teman bisa harmonis kembali. Cara untuk memaafkan, teman-teman bisa ambil waktu sejenak, pejamkan matanya, tarik nafas yang dalam dari hidung, hembuskan pelan-pelan lewat mulut, lalu munculkan kembali momen demi momen yang membuat teman-teman merasa marah, kecewa, sakit hati, ataupun terluka atas perilaku perbuatan pasangannya di masa lalu. Munculkan ke permukaan segala rasa yang mengganjal di hatinya selama ini, kekecewaannya, kemarahannya, sakit hatinya. Lalu kemudian teman-teman bisa ucapkan dalam hatinya, saya lepaskan kemarahan ini, saya putuskan untuk berdamai, dan saya memaafkan pasangan saya. Apapun kekurangan, kesalahan, kehilafannya di masa lalu yang dia sengaja maupun tidak, yang dia sadari maupun tidak, yang saya tahu maupun yang tidak saya tahu, saat ini dengan penuh kesadaran, saya maafkan semuanya. Saya lepaskan segala ganjalan di hati ini. Saya maafkan dia karenamu ya Allah. Saya niatkan semua proses pemaafan ini untuk berdamai dengan diri saya, berdamai dengan segala luka di hati saya, berdamai dengan pasangan saya, dan untuk membuat hubungan kami ke depan lebih baik lagi. Saya ikhlas, saya pasrah. Tarik nafasnya lagi, lalu hembuskan. Pada saat menarik nafas, tarik segala kemarahan, kekecewaannya. Dan pada saat teman-teman menghembuskan nafas, lepaskan, relakan, buang segala sisa-sisa kemarahan yang masih ada. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu melakukannya dengan penuh kesadaran ya. Karena kita perlu mengakses emosi yang terpendam di bawah sadar. Bukan emosi yang saat ini, tapi yang paling penting adalah melepas emosi yang tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Itu sebabnya kita perlu melakukan relaksasi dulu ya, supaya kita bisa mengakses emosi-emosi terpendam tersebut dan kemudian dengan penuh kesadaran kita melepasnya. Sehingga tidak lagi membayangi ataupun menghantui emosi kita. Yang pertama tadi adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kembali kepada pasangan adalah dengan melakukan pemaafan atau melepaskan emosi-emosi negatif yang masih terpendam selama ini. Langkah kedua adalah menerima pasangan kita tanpa syarat. Unconditional love. Unconditional love. Cinta tanpa syarat. Seringkali yang membuat kita kecewa adalah kita memberi syarat untuk bahagia. Saya baru bahagia kalau pasangan saya transferannya banyak, lancar. Saya baru bahagia kalau pasangan saya menggenggam erat tangan saya ketika jalan di luar. Saya baru bahagia kalau pasangan saya pulang lebih awal. Saya baru bahagia kalau pasangan saya mau mendengarkan saya dan ada waktu untuk ngobrol berdua. Saya baru bahagia kalau pasangan saya bisa akrab, dekat, bermain dengan anak. Saya baru bahagia kalau. Kita memberi syarat untuk bahagia sehingga kebahagiaan itu menjadi lebih sulit untuk kita rasakan. Ketika pasangan kita belum mampu untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Teman-teman sekalian, kita tidak bisa mengubah pasangan kita, tetapi kita bisa mengubahnya dengan cara kita mengubah penilaian kita, pengharapan kita, dan meletaknya bukan pada pasangan tetapi pada Tuhan. Karena ketika kita meletakkan harapan kita pada pasangan, dia punya keterbatasan. Ada kalanya dia tidak mampu mewujudkan itu segera. Ya, sehingga kalau kita masih meletakkan harapan itu padanya, ketika dia belum mampu mewujudkan itu, rasa kepengen kita untuk dia berubah itu akan membuat kita jadi menuntut. Kok belum berubah sih? Kok belum berubah sih? Kok belum berubah sih? Akhirnya yang terjadi adalah kita ngomel-ngomel, marah-marah, atau bersikap yang membuat pasangan kita merasa tertekan, terpojokkan, disalahkan.
tidak diterima apa adanya. Bukankah teman-teman juga pernah merasakan ketika di masa kecil, merasa dituntut oleh orang tua, harus pintar, harus cerdas, harus membantu adik, harus membantu orang tua, dan sebagainya, harus IPK-nya tinggi, ya, dan seterusnya? Bagaimana perasaan teman-teman ketika dituntut seperti maunya orang tua dan teman-teman pada saat itu belum bisa mewujudkannya? Bagaimana rasanya ketika teman-teman dibandingkan dengan saudaranya, adiknya, kakaknya, sehingga teman-teman merasa tidak diterima, merasa tidak dihargai, merasa tidak diapresiasi? Bagaimana rasanya? Itu tidak nyaman, tertekan, marah, kecewa, dan semakin menjauh relasinya dari orang tersebut. Begitupun yang dirasakan pasangan kita ketika kita menuntut pasangan kita untuk hal-hal yang belum mampu ia lakukan segera. Dia akan merasa tidak diterima apa adanya dan membuatnya makin defense dan menjauh dari kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah menerima pasangan kita saat ini apa adanya. Dan menariknya, teman-teman, ketika kita menerima, ya, ilmu menerima ini sangat penting, ya, ridho menerima itu sangat penting. Menariknya, ketika saat ini kita menerima kondisi pasangan kita apa adanya dia, meski dia belum seperti harapan kita, mungkin yang tidak suka pasangannya merokok, saat ini pasangannya masih merokok, mungkin pasangannya yang masih menunda-nunda ibadahnya, atau mungkin pasangannya masih terlalu sibuk, belum banyak waktu di rumah, ya, atau mungkin pasangannya asik dengan gadget, belum khusus mendengarkan cerita teman-teman. Ya kan, belum seperti maunya teman-teman. Tetapi ketika teman-teman dengan penuh keridoan menerima kondisi yang ada saat ini pada pasangannya secara utuh, keridoan teman-teman ini akan mengundang keajaiban. Jadi ketika pasangan kita merasa dirinya diterima apa adanya, maka dia akan terdorong untuk menjadi dirinya yang terbaik ke depan. Sama halnya dengan kita. Ketika kita diterima oleh orang tua kita dulu, ya, oh kamu nilainya 7 ya, padahal orang tua kita berharap nilai kita 8. Oh ya, nggak apa-apa, alhamdulillah kamu sudah berusaha, ya. Umi mengapresiasi usaha kamu. Terima kasih ya, kamu sudah belajar, sudah mau mencoba, sudah mau mengikuti ujian, meski hasilnya belum sepenuhnya lulus, tapi kamu sudah berusaha. Terima kasih. Dan tetap diapresiasi apa hasil yang kondisi yang belum memuaskan itu oleh orang tua kita. Kita merasa senang dan malu mungkin, ya. Sehingga terdorong untuk memperbaiki diri. Sehingga ke depan kita menambah prestasi kita. Begitupun pasangan, ketika kondisinya di saat ini diterima, ya, maka dia akan terdorong untuk menjadi dirinya yang terbaik ke depan. Itu sebabnya apapun kondisi pasangan kita saat ini, terima dulu apa adanya, terima dengan penuh rasa syukur, apresiasi, hargai, hormati, syukuri, ya, buat dia merasa berharga, ya kan? Buat pasangan kita merasa dicintai dan diterima apa adanya, sehingga dia akan terdorong untuk mencintai kita dan memberi yang terbaik untuk menyenangkan hati kita. Rumus yang kedua, terima pasangan kita apa adanya. Unconditional love. Yang pertama tadi, memaafkan dan melepaskan emosi negatif yang masih tersimpan. Yang kedua adalah melakukan pemaafan yang kedua adalah menerima pasangan kita apa adanya. Yang ketiga adalah membuat pasangan kita merasa dicintai. Pahami ya bahwa teman-teman, cinta itu adalah memberi. Kalau kita cinta pada pasangan kita, maka kita perlu menunjukkan bahwa kita itu mencintainya, kita itu menyayanginya. Jangan sampai kita merasa kita mencintai pasangan kita, namun perangai, sikap, karakter kita membuat pasangan kita merasa kita nggak cinta sama dia, gitu loh. Kita sering ngomel-ngomel, marah-marah, menghakiminya, memojokkannya, menyalahkannya, bermuka masam terhadapnya, menunda-nunda melayaninya, membuat pasangan kita tidak merasa dicintai. Ngakunya sih kita mencintai pasangan kita, tapi pada prakteknya dalam bentuk tindakan tidak menunjukkan rasa cinta itu.
Ketika seseorang tidak merasa dicintai, ia akan menunjukkan perilaku yang bermasalah. Sama seperti anak-anak ya. Ketika anak-anak kurang perhatian, kurang kasih sayang, maka ia akan mencari perhatian dengan melakukan membuat permasalahan, membuat kenakalan, ya, membuat orang tuanya semakin marah sehingga dia dapat perhatian. Yang intinya adalah mencari perhatian bahwa dia ada gitu loh. Nah, begitupun dengan pasangan. Ketika kita ingin pasangan kita berperilaku baik, mencintai kita, memberikan cinta pada kita, maka buatlah pasangan kita merasa dicintai oleh kita. Bisa tunjukkan dengan 5 bahasa cinta, kita memberikan sentuhan kepadanya. Kalau kita wanita, maka kita bisa menyalin suami kita ketika berangkat kerja maupun pulang kerja sebagai bentuk penghormatan kita, kasih sayang kita, mendoakannya saat kita menyalimnya ketika berangkat kerja maupun menyambutnya saat pulang kerja dengan wajah tersenyum dan hati yang damai, hati yang penuh cinta. Memeluknya saat berpamitan atau sampai di rumah atau selepas ada kondisi-kondisi tertentu, memeluknya dengan penuh kehangatan, menggetarkan cinta satu sama lain saat berpelukan, ya kan? Membuat pasangan kita merasa dicintai. Begitupun suami bisa mengusap-ngusap ubun-ubun istrinya, ya, mengecup pipi maupun kening istrinya, memberikan pelukan, memberikan usapan cinta, menggandeng tangan istri ketika di luar, membuat istri merasa dicintai. Ya, sehingga pasangan kita merasa dicintai oleh kita. Ya kan? Bagi bapak-bapak, misalnya untuk membuat istrinya merasa dicintai adalah kesediaan seorang suami mendengarkan istrinya ketika istrinya bercerita, berkeluh kesah. Ya, kadang-kadang istri bercerita, berkeluh kesah itu bukan minta solusi, tidak selalu meminta solusi. Tetapi poinnya adalah quality time ya, yang merupakan salah satu bahasa cinta juga adalah membuatnya merasa dipahami dengan suami mendengarkannya. Ya, poinnya dari quality time itu adalah mendengarkan pasangan kita, membuatnya merasa dipahami. Sehingga responnya ketika istri berkeluh kesah atau cerita adalah respon-respon sentuhan yang meneduhkan. Ya. Jadi yang pertama adalah sentuhan, yang kedua quality time, ya. Inti dari quality time adalah mendengarkan. Mendengarkan. Jadi mendengarkan ini ada dua, mendengar untuk menjawab, mendengar untuk memahami. Mendengar untuk menjawab, kita sudah ngumpulin jawaban nih. Saat pasangan kita bercerita, kita udah siap-siap jawab. Bahkan ketika dia belum selesai bicara, kita sudah potong dengan jawaban. Allah gitu aja, ini loh begini. Padahal pasangan kita belum tentu membutuhkan solusi, dia butuh didengar sehingga unek-uneknya keluar. Ketika unek-uneknya keluar, lega. Gitu ya. Jadi intinya adalah mendengar untuk memahami. Sehingga empatinya harus dihidupin. Empati itu melihat, mendengar, memahami dari sudut pandang pasangan kita. Oh, seperti itu yang kamu rasakan. Oh, seperti itu yang ada di pikiranmu. Oh, seperti itu ya. Sehingga kalau kita mendengar untuk memahami, kita jadi bisa merespon dengan lebih tepat. Sehingga pasangan kita merasa dicintai, merasa didengarkan, dipahami. Yang ketiga, pelayanan. Ini ada di bapak-bapak biasanya ya. Di servis ya, dibuatin kopi, disiapkan pakaiannya. Kalau ibu-ibu senang dianterin ke pasar ya kan, ditemani belanja. Apalagi dibantu urusan rumah tangga ya, ketika bapak-bapak pulang kerja tetap membantu istrinya bersih-bersih atau hal-hal yang bisa disupport, membantu menemani anak bermain sehingga ibunya bisa me time sebentar atau melakukan aktivitas lain. Ada kerjasama di dalamnya. Ya, pelayanan. Misalnya juga seorang istri kepada suami ketika suami pulang kerja atau dalam kondisi yang kurang fit, memijat ya. Nah, itu juga akan membuat pasangannya merasa disayangi, dicintai. Dan bagi bapak-bapak, ketika kita bersegera untuk memenuhi kemauannya, itu akan membuatnya berbunga-bunga. Jadi misalnya suami meminta, pijitin dong, atau buatin kopi dong, atau apa, dan kita segera memenuhi itu akan membuatnya berbunga-bunga, merasa dihargai, merasa dicintai, merasa dirinya
berharga gitu lah. Tetapi ketika kita sering menunda-nunda, melambat-lambatkan atau tidak merespon, tentu ini akan membuatnya menumpuk-numpuk ya kejengkelan-kejengkelannya pada istrinya. Nah, itu perlu untuk kita pahami dan dijaga. Ya, yang pertama sentuhan, quality time, pelayanan, kemudian hadiah. Ya, hadiah juga penting ya untuk membuat pasangan kita merasa dicintai. Sesekali berikan surprise ya. Misalnya di hari-hari spesial, bisa memberikan surprise untuk pasangan kita. Misalnya transferannya dilebihkan ya atau dibelikan kado atau kalau misalnya lagi dari keluar kota bisa memberikan oleh-oleh atau hadiah spesial tanda kita mengingat pasangan kita. Kemudian yang kelima adalah kata-kata positif. Ya, kata-kata positif seperti memberikan pujian, apresiasi kepada pasangan kita atas usahanya. Ya, bisa jadi bisa jadi hasilnya belum seperti harapan kita. Tapi yang perlu kita apresiasi adalah usahanya bahwa ia sudah berusaha untuk pulang cepat, dia sudah berusaha untuk mengabari kita, dia sudah berusaha untuk memperbaiki dirinya, dia sudah berusaha untuk bantu-bantu kegiatan di rumah untuk istrinya, dia sudah berusaha mendampingi anak-anak belajar bermain. Begitupun dengan suami ke istri, ya, istri sudah berusaha menghadirkan masakan yang sehat buat anak-anak dan suami. Istri sudah berusaha menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Istri sudah berusaha menampilkan penampilan terbaik depan suaminya. Istri sudah berusaha menemani anak-anak belajar, mendampingi anak-anak beribadah. Ya, saling mengapresiasi. Karena pujian ini adalah apresiasi yang ringan tanpa biaya, gitu ya. Kalau hadiah harus keluar biaya, kalau apresiasi ya ini mudah ya. Dengan kata-kata kita sudah membuat pasangan kita bisa merasa dicintai. Ya, sehingga perbanyak rasa syukur kita sehingga kita mudah untuk mengapresiasi. Kalau kita fokusnya pada kekurangan, keluhan, dan hal-hal yang belum ideal, perfeksionis, itu membuat kita jadi sulit untuk melihat kemajuan, usaha, effort yang sudah dilakukan pasangan kita sehingga jatuhnya kita jadi lebih banyak mengeluh ketimbang mengapresiasi. Ya, Allah sudah sampaikan ya bahwa siapa yang banyak mengeluh ya kufur terhadap nikmat Allah maka azabnya sangat pedih sehingga rasanya di batin kita sengsara gitu ya menderita karena mengeluh terus ya rasanya kan kalau mengeluh itu membuat batin kita nggak nyaman, kecewa, kesel, marah, sebel, jengkel. Sedangkan bagi kita yang melatih diri kita untuk banyak bersyukur, melihat sisi baik pada pasangan, apa yang dia sudah lakukan, apa yang sudah dia berikan, apa yang dia upayakan, membuat kita merasa senang, syukur, apresiasi, alhamdulillah, saling mengapresiasi, menghargai apa yang sudah dilakukan. Ini tentu menghidupkan rasa syukur, rasa cinta, rasa bahagia di hati kita sehingga sesuai janji Allah, siapa yang bersyukur, Allah tambah lagi nikmatnya. Allah akan kasih lagi kenikmatan, kebahagiaan, rasa syukur di hati kita. Sehingga kita pun akan melihat hal-hal baik terus bertambah-tambah pada pasangan kita sehingga membuat kita semakin bahagia, semakin mencintai pasangan kita dan semakin dicintai oleh pasangan kita. Ya. Nah, itu sebabnya teman-teman untuk bisa memberikan bahasa cinta atau membuat pasangan kita merasa dicintai di poin 3 ini, teman-teman harus sudah melewati fase 1 ya, mengenali dan melepaskan emosi-emosi negatifnya. Karena bagaimana mungkin teman-teman mau melayani pasangannya sementara di hati teman-teman masih kesel, masih marah, masih kecewa. Maka yang muncul dalam perilaku adalah bodoh amat, terserah kamu mau ngapain. Ketidakpedulian. Akhirnya nggak ada servisnya, nggak ada tindakan positif yang diberikan, ya, karena tidak ada perhatian ataupun pelayanan yang diberikan, maka tentu pasangan di sini juga merasa, oh memang selayaknya saya menjauh gitu. Akhirnya makin satu sama lain makin menjauh. Maka lepaskan dulu segala hal yang masih mengganjal di hati,
maafkan pasangannya, lalu kemudian terima dia apa adanya saat ini, walaupun kemarin dia baru melakukan kesalahan, terima dia apa adanya saat ini dan kirim doa yang terbaik buatnya ya. Jangan sampai kemarahan kita membuat kita mendoakan yang tidak baik buat pasangan kita, karena itu akan kembali lagi pada diri kita ketidakbaikannya. Ketika pasangan kita doakan bermasalah, maka masalahnya itu akan membuat diri kita tambah bermasalah lagi, teman-teman ya. Maka tetap doakan kebaikan dan yang terbaik buat pasangan kita. Ya, maka terima dia apa adanya dan doakan dia menjadi dirinya yang terbaik. Yang ketiga, tetap berikan cinta untuknya sehingga ia merasa dicintai. Ya, kalau kita memang cinta, sayang pada pasangan kita, maka tunjukkan itu lewat perbuatan kita sehingga dia menyadari bahwa ia benar-benar dicintai. Itu dia 3 tips dari saya untuk menumbuh kembangkan kembali cinta kasih sayang di antara kita kepada pasangan. Semoga kita dimudahkan untuk mempraktekkannya ya, dan semoga Allah meridhoi pernikahan kita, niat baik kita untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan kita, karena bukankah pernikahan adalah ibadah yang terpanjang? Maka mari kita isi pernikahan kita dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Silahkan like, komen, dan share postingan video ini. Semoga semakin banyak lagi pasangan yang merasakan kebahagiaan, bertambah-tambah cinta kasih sayangnya satu sama lain, sehingga lahir semakin banyak keluarga yang berbahagia dan hadir anak-anak generasi keturunan yang berbahagia, sakinah, mawaddah, warahmah di hari-hari masa-masa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.